Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Poppy Maeza dengan NIM 2011250010 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 6D. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Neuroscience dalam pembelajaran anak dengan dosen pengampu Bunda Eli Agustina MTPD. Baiklah, saya akan menyampaikan materi pemahaman saya di mata kuliah Neuroscience ini. Yang pertama, neuroscience adalah ilmu neural yang mempelajari sistem saraf, terutama mempelajari neuron atau sel saraf dengan neuro. Yang selanjutnya, struktur otak dan fungsi otak. Otak dibagi menjadi 3 bagian utama, yang pertama yaitu otak besar atau cerebrum, yang kedua otak kecil atau cerebellum, dan ketiga batang otak atau brain system. Bagian dan fungsi otak besar, yang pertama lobus frontal atau otak bagian depan mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, dan emosi, berperan dalam fungsi intelektual seperti berpikir dan memecahkan masalah. Yang kedua, lobus parietal atau otak bagian atas mengendalikan sensasi seperti sentuhan dan tekanan. Yang ketiga, lobus temporal atau otak bagian samping mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Yang keempat, lobus oksipital atau otak bagian belakang mengendalikan fungsi penglihatan. Fungsi otak kecil yaitu mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, dan mengatur posisi. Fungsi batang otak yaitu menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirimkan dan menerima pesan antara bagian tubuh ke otak. Selanjutnya, otak kiri dan otak kanan. Perbedaan otak kiri dan otak kanan yaitu otak kiri lebih fokus pada kemampuan berbahasa, menghitung logika, dan analitik, sedangkan otak kanan lebih berhubungan dengan nonverbal seperti perasaan, kreativitas, seni, dan visualisasi. Otak kiri itu dominan seperti suka menghitung matematika, mudah menghafal, dan lain sebagainya. Kalau otak kanan itu seperti dia lebih cenderung ke seni, musik, dan yang lain-lainnya. Yang selanjutnya, gelombang otak. Gelombang otak terbagi menjadi 4. Yang pertama, beta. Ciri-cirinya yaitu kondisi tubuh terjaga, tegang, atau dalam konsentrasi yang tinggi seperti mengerjakan tugas dan olahraga. Yang kedua, alfa. Ciri-cirinya yaitu kondisi tubuh terjaga, santai seperti berpikir, memecahkan masalah, dan belajar. Yang ketiga itu theta. Ciri-ciri tubuh setengah terjaga, sangat santai seperti mengantuk dan melamun. Yang kelima itu delta. Ciri-ciri kondisi tubuh tidak terjaga seperti tidur nyenyak tanpa mimpi. Yang selanjutnya, cara otak belajar. Cara otak belajar melibatkan beberapa langkah, mulai dari memperhatikan informasi baru, menyimpan informasi dalam memori jangka pendek, mentransfer informasi ke memori jangka panjang, dan kemudian mengambil informasi ketika diperlukan. Yang terakhir yaitu memori. Memori adalah proses pengidentifikasi, menyimpan, dan menarik kembali informasi. Fungsi memori atau ingatan yaitu menerima pesan, menyimpan, dan memproduksi. Jenis-jenis memori. Memori terdapat 4 jenis. Yang pertama itu memori sensorik, yang kedua memori jangka pendek, yang ketiga memori jangka panjang, dan yang terakhir keempat memori kerja. Tahapan menyimpan memori yaitu yang pertama penyandingan akustik, kedua penyandingan visual, dan ketiga penyandingan makna. Penyebab lupa yaitu terdapat beberapa penyebabnya, yaitu pertama yaitu pembusukan, kedua interferensi, ketiga ketergantungan pertanda, 4 konsolidasi, 5 percampuran. Yang selanjutnya itu metode atau cara penyelidikan ingatan. Yang 1 menyelidiki, 2 mempelajari kembali, 3 rekonstruksi, 4 mengenal kembali, 5 mengingat kembali, dan yang terakhir ke-6 asosiasi berpasangan.
Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.